Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini panjenengan senantiasa bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Nggih, melalui ibadah keluarga di minggu ketiga bulan November ini, kita akan bersama-sama memakai KPJ sebagai pujian di dalam kita membangun ibadah saat ini. Oleh karenanya, mari saat ini kita bersama-sama memulai ibadah kita. Kita masuk dalam saat teduh. Kita berdoa. Ibadah keluarga yang akan kami lakukan pada saat ini, kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selamanya. Amin. Jemaat terkasih, mari kita naikkan pujian melalui Kidung Pasamuan Jawi ini, nomor 29. Kita nyanyikan pada baitnya yang pertama dan yang keempat. Kita akan membaca bagian dari Alkitab untuk kita renungkan pada saat ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah senantiasa kasih, kuasa, dan karya-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hingga malam ini, Tuhan terus memelihara, menolong kami, sehingga dalam kegiatan yang boleh kami jalani dari pagi hingga petang malam ini senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Dan jikalau saat ini kami bersama-sama hendak membangun ibadah keluarga, kami percaya Engkau Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Bapa di dalam surga, sebentar kami bersama akan membaca Alkitab. Kami akan merenungkan kehendak-Mu. Berilah kami akal budi, hati yang senantiasa mau diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan, agar supaya kehidupan kami boleh bertumbuh dan berbuah menjadi serupa sekehendak Engkau. Berfirmanlah atas kami siap untuk menerimanya. Di dalam Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada saat ini, mari kita bersama-sama membuka di dalam kitab Ester. Kitab Ester pasal 7 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Yang demikian. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, sang ratu, "Ya Raja,
Jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester, sang ratu, siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Demikian pembacaan Alkitab yang akan kita renungkan saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca firman Allah dan yang merenungkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekitar tahun 1982, beberapa orang di Chicago, Amerika Serikat meninggal sesudah meminum obat pereda nyeri yang bernama Tylenol, yang rupanya disengaja oleh oknum tertentu dikontaminasikan dengan zat racun yang bernama sianida. Padahal produk obat Tylenol pada saat itu merupakan produk obat yang memiliki penjualan terbesar di Amerika Serikat. Sekitar 37% menguasai pasar di sana. Dan oleh karenanya akibat kejadian tersebut, dengan cepat CEO Johnson & Johnson mengeluarkan kebijakan agar perusahaan merespon dengan cepat dengan menyediakan layanan-layanan pengaduan gratis, menghentikan iklan-iklan terkait dengan obat Tylenol tersebut, bahkan menarik produk obat Tylenol yang sudah beredar di toko-toko yang ada di Amerika Serikat. Sungguh Bapak Ibu, dari peristiwa ini rupanya kita melihat tidak mudah bagi perusahaan, bagi CEO yang mengelola produk obat ini untuk merespon dengan
cepat, dengan tepat, dengan bijaksana situasi yang mereka alami pada saat itu. Apalagi di tengah-tengah keberadaan produk obat Tylenol yang saat itu sedang melejit, terkenal di mana-mana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita melihat bacaan kita pada saat ini, bukan hanya Mordekai, saudara sepupu yang telah mengasuh Ester sedari kecil, yang berniat dihukum, dibunuh oleh Haman, tetapi juga seluruh keberadaan bangsa Yahudi sedang berada dalam situasi yang diancam oleh bahaya pembunuhan oleh Haman. Dan saat itu Ester berada dalam situasi yang benar-benar sulit. Ester benar-benar berada dalam masa-masa yang tidak mudah. Karena sekali lagi, selain Mordekai adalah saudara sepupunya yang telah merawatnya, dia adalah bangsa Yahudi. Bangsanya sendiri sedang terancam untuk dibunuh secara massal oleh Haman. Dan oleh karenanya, untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan bangsanya dari kekejian yang dilakukan oleh Haman, yang rupanya memiliki siasat dan keinginan yang licik, dia harus berhadapan baik dengan Haman maupun dengan Raja Ahasiweros sendiri. Untuk itu, Bapak Ibu, kita dapat melihat dari bagian bacaan kita, Ester menyusun strategi dengan tepat dan bijaksana agar tujuannya tercapai, agar dirinya, agar bangsanya terselamatkan dari niat buruk Haman. Dan benar saja memang, melalui strategi yang tepat dengan keberanian, tindakan yang Ester tempuh mampu mencegah pembunuhan massal bangsa Yahudi. Tindakan yang tepat yang dilakukan Ester mampu menyelamatkan dirinya, Mordekai, dan keberadaan bangsanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari perikop bacaan kita ini, rupanya untuk bertindak menghadapi segala sesuatu, entah itu masa-masa kita mengalami krisis, mengalami pergumulan, bahkan sampai ke hal yang sederhana sekalipun, rupanya tidak sekedar membutuhkan keberanian untuk menghadapinya, tidak sekedar membutuhkan keberanian untuk menjalaninya, tetapi juga diperlukan yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dipandu oleh moral yang baik, kebijaksanaan yang dipandu oleh hati nurani yang murni, yang bersih, yang tulus, terlebih kebijaksanaan yang dipandu oleh hikmat Tuhan. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Ester, seorang perempuan Yahudi yang tetap setia kepada Allah dan bangsanya. Di tengah-tengah dia menikmati kemewahan, keindahan istana Persia, dia tetap memperjuangkan kehidupan yang bermartabat,
kehidupan yang bermoral. Coba saat ini kita perhatikan kehidupan kita. Di tengah-tengah pergumulan hidup, kesulitan hidup, masalah yang terjadi, bukankah sering kali kita hanya mengedepankan keberanian saja? Sering kali kita, ayo wes, maju dhisik. Seperti itu. Dan kita meninggalkan yang namanya kebijaksanaan karena kita terburu-buru dengan keberanian untuk melangkah. Pokoknya maju dhisik, maju dulu, jalan dulu. Tetapi akhirnya yang terjadi, tindakan yang kita ambil selanjutnya justru gegabah, justru menuai resiko tinggi yang akhirnya membuat masalah itu semakin tidak karuan. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita awali setiap tindakan kita dengan keberanian, tetapi juga dengan kebijaksanaan. Pertanyaannya, apa itu kebijaksanaan? Ya, kebijaksanaan adalah kemampuan akal budi yang telah menerima hikmat Tuhan, kemampuan akal budi dan hati kita yang telah menerima hikmat Tuhan dan meneruskannya dalam tindakan nyata. Jadi akal budi kita, hati kita telah menerima hikmat Tuhan. Dan kita yang telah dihikmati, diterangi oleh hikmat Tuhan itu diminta untuk mengaplikasikan dalam tindakan yang nyata. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jalanilah hidup ini dengan keberanian dan kebijaksanaan juga. Tapi ingat, kebijaksanaan yang dipandu oleh hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama naikkan pujian dari PKJ nomor 287 pada baitnya yang kedua, seraya kita menghimpun persembahan. Kita masuk di dalam doa syafaat. Berterima kasih kepadamu ya Allah yang telah memberkati hidup kami. Berterima kasih Engkau senantiasa memelihara, menjaga keutuhan kehidupan berkeluarga kami. Dan kami percaya hari ini dan hari-hari selanjutnya keberadaan keluarga kami sepenuhnya ada dalam kendali, kuasa, dan penyertaan kasih-Mu.
Kami serahkan hidup kami untuk senantiasa dipandu oleh hikmat Tuhan. Mampukan kami untuk menanggapi hikmat-Mu yang Engkau nyatakan dalam diri kami. Sehingga di setiap kehidupan, di setiap hal yang kami jumpai dalam kehidupan ini, kami boleh melangkahkan kaki kami bukan hanya dalam keberanian, kepercayaan, tetapi dilandaskan dalam hikmat Tuhan. Bapa, kami mohon ampun jikalau di sepanjang hidup kami seringkali kami memutuskan menjalani segala sesuatunya berdasar hikmat dan pengertian kami sebagai manusia. Sehingga banyak sekali dosa, kesalahan, keegoan kami sebagai manusia yang menguasai hidup kami. Ampunkanlah kami Tuhan, dan biarlah melalui Roh-Mu yang kudus, kami senantiasa diubahkan dan mampu merespon hikmat-Mu, sehingga seluruh kehidupan kami, tindakan yang nyata melalui diri kami, mewujud menjadi tindakan yang serupa dengan kehendak. Kami doakan saudara-saudari kami, warga jemaat Magetan yang saat ini sedang dalam proses penyembuhan kesehatan. Bagi yang lanjut usia, Tuhan juga mengaruniakan pengharapan, mengaruniakan kesabaran, mengaruniakan iman percaya yang teguh. Saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatannya, Tuhan mengaruniakan kesembuhan bagi mereka. Saudara-saudari kami yang mengalami berbagai pergumulan hidup, Tuhan bimbinglah mereka agar senantiasa hidup dan keputusan yang mereka ambil senantiasa berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Kami berdoa untuk gereja kami, persekutuan kami. Berkatilah kami, kuasailah kami, agar segenap pelayanan dan persekutuan kami mampu berkembang menjadi pelayanan dan persekutuan yang mampu membawa berkat bagi banyak orang. Karena kami percaya Tuhan lebih dulu memberkati hidup kami. Oleh karenanya kami menghimpun persembahan saat ini. Berkenan Tuhan menyucikan persembahan ini. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa negara kami yang sedang berjuang untuk mengatasi pandemi corona, berjuang mengatasi berbagai dampak yang terjadi akibat pandemi ini, berbagai permasalahan politik yang juga dialami bangsa negara kami. Berikan kuasa, hikmat, kesabaran bagi para pemimpin bangsa negeri kami, bagi para penegak hukum, untuk menjalankan wewenangnya dengan baik, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan seadil-adilnya, sehingga membawa kehidupan yang semakin baik di tengah-tengah bangsa negeri kami ini. Bapa, lindungilah kami, sehingga setiap saat kami mampu menjalani aktivitas kami dengan sukacita karena senantiasa ada dalam penyertaan-Mu. Inilah doa kami haturkan kepadamu di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan kita naikkan pujian KPJ nomor 436, kita nyanyikan pada baitnya yang pertama. Mari kita memohon berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan Allah, keselamatan di dalam Tuhan Yesus, penyertaan kuasa Roh Kudus-Nya senantiasa menolong dan melimpah dalam kehidupan jemaat sekalian dari saat ini sampai kekal selamanya. Amin.